sesaat lagi akan mengudara. RFS Show. Bisa jadi korupsi itu luas ya. Jadi ada banyak tuh pasal-pasal terkait korupsi itu bisa. Dulu belum dikenal gratifikasi loh ya, ini kasih. Tidak hanya dalam rangka dinas, tapi juga di luar dinas pun diatur ternyata kepantasan kita oleh masyarakat gitu ya. Inilah gaya hidup secara bijak agar hidup kita berkah dengan perkenannya. Amin. Bersama Romi Heriadi, Fauzi Ahmad Safrullah, dan Ari Swasono Herlambang. RFS Show. Bicara anti korupsi, gak takut lagi. Di Bekasi mencari harapan. Di Rawamangun mencari bakso. Artinya. Ngomongin anti korupsi yang fun. Iya, cuma di RFS Show. RFS Show. Bicara anti korupsi nggak takut lagi. Assalamualaikum sahabat BC. Kembali RFS Show menemani ruang dengar sahabat BC di kanal BC Radio pastinya. Dan ada Bang Ipul, ada Saya sendiri Romi Heriadi. Saya Fauzi Ahmad Safrullah. Saya Ari Swasono Herlambang. sampai bingung kaget saya tuh. Di luar skrip ya. Di luar skrip. Dan sahabat BC pastinya sahabat BC selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan di cuaca pagi hari ini di seputaran Jakarta Timur dan juga kayaknya di Merata ya. Merata, betul. Turun hujan nih, mudah-mudahan hujannya hari ini membawa berkah bagi kita semua ya. Amin. Dan sahabat BC juga bisa ikut interaktif ya di RFS Show di 0812-492-0778 atau bisa juga di website kanalbeacukai.com ya. Kanalbeacukai.com. Dan mungkin sahabat BC ingin nyapa-nyapa Pak Romi, Pak Fauzi atau Pak Ari, disilakan juga. Dan Pak Romi, gimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah. Pak Fauzi, Pak Ari sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat kami pun. Sehat dan Semoga dingin cuacanya. Semoga sahabat BC dimanapun berada sambil mendengarkan radio dengan acara RFS Show ini juga mendapatkan kesehatan juga. Amin. Kelancaran dalam perjalanannya. Betul. Ini kan bisa streaming ya sambil di perjalanan. Dan juga mudah-mudahan di perjalanan juga lancar-lancar aja ya Pak Amin. Ari ya. Amin. Karena semuanya hari ini pada telat semua ini. Dan Sobat BC juga sekali lagi Bang Ipul mengundang, RFS Show juga mengundang buat sahabat BC yang mungkin pengen ngobrol-ngobrol tentang tema kita menarik pagi ini ya. Pak Romi, boleh tahu nggak tema kita pagi ini apa? Oke, baik. Tentunya alhamdulillah hari ini kita masih dengan semangat kemerdekaan. Karena alhamdulillah negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini, tanah air kita gitu ya, itu baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. 80 ya kan. Jadi untuk usia sebuah negara ya dibilang masih muda juga, tapi sebenarnya udah mulai remaja gitu ya. Dan alhamdulillah sudah banyak harapannya, perbaikan-perbaikan, dan ya tentunya semakin gegap gempita lah kita. Ya, gitu ada ya. optimisme ya untuk ke depannya. Betul. Terlihat dari, saya yakin hari ini pasti sahabat BC semua akan bercerita tuh. Wah, kemarin saya, kalau bahasa anak sekarang weekend ya, kalau bahasa Indonesianya akhir pekan. Kemarin nggak mungkin dia. Akhir pekan kemarin saya begini kayaknya enggak tuh ya. Weekend kemarin saya lomba sama ini di komplek perumahannya. Terus kemudian di lingkungan kantornya gitu ya, dimanapun gitu ya. Termasuk saya juga nih. Saya juga kemarin merayakannya dengan melaksanakan ujian karate. Wih, spesial nih ujian. Ada berangkat 17-an. Jadi saya kemarin merasakan, ini kemarin 80 tahun yang lalu itu juga ada orang Jepangnya. Nah kemarin juga saya merasakan, ini ada orang Jepangnya. Suasananya kayak senpai beneran ya. Sensei lagi. Sensei. Jadi pakai bahasa Jepang juga Pak Romi? Iya, pakai bahasa Jepang, betul. Pakai bahasa Jepang, cuman ada translatornya lah ya. Kita cuma ngertinya Arigato. Arigato ngerti. Sama Hajime. Hajime tuh mulai. Hajime. Kalau Yame? Yame selesai. Iya. Mumpung sebelum mulai, tadi kan Pak Romi ikut karate. Kemarin kan pasti banyak lomba dong nih. Banyak. Pak Fauzi, lomba apa nih? Oh ya, jadi kalau di tanah izin nih, saya kan saat ini di LNSW ya. Jadi LNSW kemarin bahkan ada kegiatan ya? Ya ada kegiatan. Tahun ini kita luar biasa nih, karena kan kita liburannya weekendnya 3 hari ya. Sabtu, Minggu, Senin gitu. Betul. Kan. Nah kemarin kita ada beberapa lomba dan kita juga memeriahkan ini. Bahkan kita kemarin di LNSW itu kita
nonton bareng pidato kenegaraan presiden. Nobar. Nah di tengah-tengah itu kita ada lomba juga, ada lomba pantun, lomba kemarin ada masukin inilah pensil ke botol, kemudian itulah ngiket. Kita ada kerjasama gitu, ada 4 orang pakai tali bawa air mineral ya, gimana caranya supaya nggak jatuh itu. Kita mati kerjasama. Keren lah. Iya. Pak Ari, acara apa nih Pak? Sebenarnya saya menemani anak untuk lomba, Pak. Ini unik. Tapi saya lihat di sekitar rumah ya, karena saya juga tinggal di kampung sebenarnya, mepet dengan komplek kafe. Mewah berarti mewah ya. Mepet sawah. Semarak umbul-umbul, Iya. kemudian ada pawai mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua tuh panjang gitu. Iya Pak, warna-warninya dan bawa kendaraan. Yang saya lihat sih masih tertib ya. Masih bagus ya kalau di komplek-komplek gitu ya. Termasuk lomba-lomba juga banyak Pak. Mulai dari lomba kelereng yang dari tahun ke tahun tuh pasti ada. Pasti ada. Ngilunya masih kayak ngilunya itu. Bukan talent kan? Bukan. Dan unik ya, Ngilunya hampir di setiap jalan-jalan yang melewati RT atau RW itu ada garis-garis yang buat lomba itu Pak. Ada start, ada finish. Ada finish. Tapi impactnya jalan banyak ditutup kemarin ya. Benar. Jadi banyak tutup ya. Mulai menarik nih. Kode nih. Minggu Senin. Ngambil sisi meriahnya dulu aja. Tetapi kita juga Kita. mungkin Pak Romi, Pak Ari dan Pak Fauzi mungkin udah tahu ya, kemarin marching band Bea Cukai tampil loh di istana. Oh iya benar. Marching band Bina Caraka. Wah, cerita dong Bang Ipul. Wah, luar biasa, suatu kehormatan ya bagi Bea Cukai untuk bisa menunjukkan kebolehan di depan Pak Presiden dan tamu undangan di istana. Dan jangan lupa sore ini juga ada karnaval loh Kementerian Keuangan. Kita peringkat berapa ngomong-ngomong? 2 dong. Luar biasa. Luar biasa. Kompak ya kita ya. Itulah Kemenq 1. Kemenq udah percaya. Iya. Dan ngobrol-ngobrol nih tentang Hari Kemerdekaan, RFS Show pastinya punya satu tema yang menarik nih. Betul. Nah, pastinya sahabat BC penasaran nih Pak Romi. Boleh tahu nggak di temanya apa nih? Siap. Sebelum kita sampai ke tema, kita izinkan dari tim RFS Show mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Amin, mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang maju ya. Amin. Nah, jadi tema kita hari ini adalah membahas tema merdeka dari korupsi. Ini dia. Ada darinya ya. Iya. Karena kemerdekaan itu juga harus kita rasakan di semua lini ya. Jadi, nah ini sebenarnya tertuang di alinea keempat pembukaan. Kalau zaman saya SD ya, itu saya hafal tuh. Nah, saya nggak tahu nih. Sekarang kita masih pada hafal nggak nih ya? Hafal dong. Alinea keberapa nih? Alinea keempat. Nah, di alinea keempat itu ada tujuan negara. Ya. Nah, tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, di situ berarti memajukan kesejahteraan umum itu butuh kita bebas dari korupsi, merdeka dari korupsi. Betul. Ya. Betul. Dan pastinya itu perlu perjuangan untuk mewujudkannya kan? Betul. Pastinya. Iya. Pasti, dan kita yakin ini mungkin bukan mimpi ya. Betul. Dan juga bukannya cita-cita, ini harus menjadi tujuan bersama kita lah. Bahkan kalau kita lihat negara-negara maju tuh sudah banyak yang membuktikan ya. Kita ambil contoh misalnya Finlandia. Dia dulu ya negara itu punya masalah korupsi juga yang luar biasa. Tapi sekarang Finlandia merupakan salah satu negara terbersih dan termakmur di dunia. Jadi rakyatnya luar biasa. Bahkan mungkin di sana tingkat kesejahteraannya juga nomor 1 ya. Oh iya. Ya. Keren banget ya. Terus gimana bisa mereka mencapai itu? Tentunya mereka membangun sistem dan budaya yang penuh dengan integritas gitu ya. Di PR-nya kita nih. Mirip dengan kita ya, Betul. sistem dan budaya. Betul. Benar sekali ya. Memang kalau kita lihat kita nih punya banyak ya modal besar untuk mewujudkan itu ya. Betul. Seperti sumber daya alam yang melimpah. Kalau dikelola luar biasa sekali sumber daya kita. Nggak kalah lah dengan negara lainnya. Kemudian ada sumber daya manusia yang unggul. Lulusan S1, S2, S3 dari dalam negeri, luar negeri, bahkan yang terfavorit sekalipun ada semua gitu ya. kan. Iya. Semua ada ya? Iya, betul. Jangan sampai
muncul kembali tuh tagar-tagar kabur aja dulu, jangan sampai lah gitu. Iya. Gimana kalau kabur semua kan kita kehilangan sumber daya ini ya. Nah, kehilangan potensi besar. tinggal bagaimana kita nih mengubah mentalitas dan sistem. Nah, hari ini juga akan kita bahas nih caranya nih. Oke. Ya, hari ini kita bahas ya caranya bagaimana kita merubah mentalitas tadi ya. Mentalitas sama mindset ya. Betul. Nah, berarti kita mulai agenda pertama kita nih ya. Permainan pertama kita adalah korupsi melawan cita-cita kemerdekaan. Kita kupas nih sampai tuntas. Ya, mudah-mudahan tuntas ya. Tergantung durasi ya. Tergantung durasi. Kalau ntar nggak diundang lagi sama Bang Ipul. Tapi logikanya sebelum dimasuk ke tema ya, korupsi versus cita-cita kemerdekaan. Sebenarnya relate apa enggak sih Pak Romi? Ya itu, cita-cita kita tuh pasti namanya merdeka itu kan tadi kita punya tujuan bernegara, memajukan kesejahteraan umum. Nah, bagaimana mewujudkan kesejahteraan umum, tetapi untuk mewujudkan itu kita masih digerogoti oleh korupsi gitu ya. Bahkan kemarin tuh ada yang menarik tuh ya, saya lihat di sosial media. Itu biasanya kalau yang di pawai-pawai itu tadi Bang Ipul udah sempat sebut pawai ya. Ini juga ada pawai, tapi bukan yang di jalan utama tadi ya. Ini pawai di salah satu daerah. Itu yang diarak-arak itu biasanya kan yang diarak-arak kan tokoh-tokoh keberhasilan, keberhasilan. Nah ini yang diarak itu adalah orang-orang yang dilindungi. Tapi sarkasme banget. Yang di itu tuh adalah tikus gitu ya. Ini hewan yang dilindungi, tikus pakai dasi, pakai tas, sana koruptor. Gitu. Gitu. Itu yang sekarang yang diarak-arak gitu ya. Jadi sekarang sarkasme itu tinggi. Nah kalau kita lihat fakta nih ya, Jadi di Indonesia di dunia itu ada namanya indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Iya. Nah itu dia membuat ranking tuh ya. Tadi Pak Master Fauzi udah bilang tuh Finlandia tuh ranking atas tuh gitu ya. Nah itu dari 180 negara. Menurut Bang Ipul, Indonesia peringkat keberapa Bang? Aduh. Kali sedap ya. Kepalain lo kepalanya. 1 sampai 50, A, 51 sampai 100, B, 100 sampai 150, C, atau 151 sampai 180. Ya kalau boleh berharap sih pengennya yang terakhir sih Pak Romi ya. Yang atas dong. Paling tinggi jangan nih. Jangan paling bawah. Jangan salah persepsi. Kurang sarapan ini. Waduh. Kopinya kurang. Nah, Jadi Indonesia peringkat berapa Pak Romi? Jadi tadi 1 sampai 50, 51 sampai 100. Nah, dia di range kedua. Oh, di range kedua. Range kedua, tapi paling bawah. Paling buncit. Jadi dia itu di peringkat 99. Artinya? Dan peringkat ini itu sama dengan Negara mana? Lesotho, Maroko, Ethiopia dan Argentina. Aduh, sama kayak Ethiopia ya. Kalau sama Argentina dalam hal sepak bolaan sih aman tuh ya. Nah ini masalah dalam hal tingkat korupsi. Nah jadi pertanyaannya adalah kita sudah jelas-jelas tuh menyatakan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan kita itu adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah inilah cita-cita tadi makanya. Nah gimana nih Master Fauzi? Bagaimana korupsi ini bisa menghambat cita-cita ini? Waduh, kayaknya kalau ambil contoh banyak banget ya, Master. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya kemarin yang lagi heboh itu terkait dengan dana bansos. Yang konon katanya kan ada datanya tuh. Nah konon katanya data yang hampir sekitar saya lupa 30-40% itu ternyata yang harusnya nggak berhak tapi ternyata dia dapat. Ini kan tentunya kayak mengambil hak orang lain gitu kan. Saltuk ya? Saltuk benar. Ibaratnya dari saltuk, bukan salson, saltuk. Ya. Nah kemudian juga ada dana kesehatan. Ya. Nah, bahkan kemarin yang sempat heboh di beberapa medsos tuh kan kita sempat lihat klasemen korupsi, mega korupsi yang luar biasa. Liga. 11 ada 11 mega korupsi itu. Mungkin kalau dibahas ini kayaknya kepanjangan ya. Tapi intinya kalau kita lihat ya agak miris lah. Bahkan yang nomor 1 itu kan konon yang kemarin masalah oplos itu kan. Itu kan luar biasa lah. Itu yang harusnya jadi ininya rakyat tapi ternyata dikorupsi gitu. Nah itu nilainya luar biasa, hampir 1.000 triliun katanya kan. Luar biasa. Padahal APBN kita berapa ya? 3.000 triliun. 3.000. Sepertiganya Pak, bayangin Pak.
Gimana nih Pak Ari? Iya, tapi kalau kita lihat ini Bang ya, boleh negara Finlandia pun Di Finlandia tadi yang paling tinggi ya. paling tinggi ya. Dahulu punya cerita yang kurang lebih sama. Iya, Tapi di era 1970-an ya. Tahun 70. Iya, sebenarnya Indonesia juga waktu awal mereka juga ada ada apa namanya Satgas untuk anti korupsi juga, Pak. Cuma di Finlandia itu lebih sistemik dan mereka membangun budaya itu sejak lama untuk mencegah korupsi ya. Mereka sama mempunyai masalah korupsi juga. Tapi dengan reformasi total mereka, sekarang mereka jadi negara dengan tingkat korupsi yang paling rendah dan kesejahteraan juga tinggi. Bahkan ini termasuk negara yang diidam-idamkan oleh banyak warga negara di luar Finlandia tentunya. Yang mereka membuktikan tuh perubahan itu mungkin ya, keniscayaan ya, bukan di mimpi tadi ya disebutnya. Ada faktanya bahwa negara itu bercita-cita untuk bebas dari korupsi dan sudah terwujud gitu. Nah, Finlandia berhasil mencapai tingkat korupsi yang sangat rendah ini melalui kombinasi sistem pemerintahan yang transparan, kemudian penegakan hukum yang kuat gitu kan, serta budaya anti korupsi yang tertanam kuat dalam masyarakat. Ya. Betul. Nah, Finlandia juga secara konsisten ini menduduki peringkat teratas nih dalam peringkat pertama terus ya. Peringkat persepsi korupsi ya. Iya. Jadi selalu di atas 3 besar, selalu 3 besar saya perhatikan tuh. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik yang semakin tinggi terus ya terhadap institusi pemerintah. Iya, Betul. biasa. Dan berarti masyarakatnya tuh udah memang berniat banget untuk berubah gitu ya Pak Ari ya. Sepertinya begitu, Pak. Dan Harus itu memang korelat ya ke keamanannya, penegakan hukumnya dan lainnya gitu ya. Betul. Luar biasa. yang utama sih pendidikannya ya, pendidikan dasar anak-anak, remaja, dewasa itu maintain ya. Iya. Dan mereka konsekuen dengan hukum tadi ya, hukum. Kalau di ASEAN ada juga nggak negara yang Singapura pasti ya. Singapura. Nah, nanti diceritain tuh Singapura kita ini. Yoi. Nah, tadi karena kita sudah sedikit-sedikit ngomongin tentang Finlandia, Singapura gitu ya. Nah, kita coba kalau bahasa gampangnya kita nyontek lah ya. Kita nyontek apa sih yang dilakukan oleh mereka gitu ya. Tapi bahasa bagusnya belajar ya. Kita coba belajar. Kita mempelajari ATM lah, apa sih yang bisa dilakukan oleh mereka. Tadi Pak Ari cerita tahun 70-an itu mereka punya masalah tuh dengan korupsi Finlandia tuh ya. Berarti kan 70-an tuh kita sebenarnya udah merdeka tuh kan. Udah merdeka. Nah, kurang lebih kita sama lah. Nah, mari kita sekarang di segmen ini kita coba belajar dari negara-negara sukses gitu ya untuk merdeka dari korupsi ini gitu ya. Nah, pertama kita belajar dari Finlandia dulu tadi ya. Nah, kira-kira apa nih Master Fauzi? Kunci suksesnya Finlandia dalam memberantas masalah korupsi. Ya, sebenarnya ada 3 faktor kenapa Finlandia bisa sebegitu hebatnya ya mempertahankan sikap anti korupsinya. Bahkan di Transparansi Internasional dia tetap nomor 1 terus dari tahun ke tahun. Yang pertama tentunya transparansi. Karena di sana itu transparansi adalah mutlak gitu. Ibaratnya transparansi adalah kunci gitu kan. Di Finland itu semua dokumen pemerintah bisa diakses oleh publik. Sampai segitunya Sampai segitunya. Bahkan mungkin sampai penggunaan anggaran segala macam bisa diakses gitu ya. Aman, nggak ada ini ya penyalahgunaan. Nggak gitu ada. Ya. Jadi kontrolnya benar-benar jalan tuh dari rakyatnya gitu kan. Kemudian yang kedua, nah ini yang penting nih. Kita mungkin ini juga jadi mudah-mudahan jadi terjadi juga di kita ya. Yang kedua itu penegakan hukum tanpa tebang pilih gitu. Tanpa tebang pilih dan ya kalau emang koruptor siapapun dia, apapun di belakangnya dihajar habis gitu kan. Karena ini ya contoh buruk lah untuk semangat korupsi di sana. Jadi tajamnya harus di atas bawah ya. Betul, atas bawah harus semua tajam. Jadi pisaunya harus selalu diasah gitu. Betul. nggak ada tebang pilih, nggak ada tebang asih gitu. Nah kemudian yang ketiga, nah ini juga penting nih. Walaupun mungkin sekarang di kita juga sebenarnya udah lumayan ya, udah cukup tinggi lah. Yang ketiga itu adalah gaji pegawai negeri cukup tinggi sehingga nggak lagi tergoda korupsi. Gitu. Ini belajar dari Finlandia atau harapan ya, Pak? Cita-cita semua orang lah. Betul. Ya. Amin. Nah kemudian dengan tadi gaji pegawai negerinya cukup tinggi, ya korupsi juga bisa ditekan gitu kan. Kalaupun nanti melakukan korupsi, tentunya ada hukuman tambahan kalau seandainya. Ada punishment-nya Yes, punishment tambahan kalau misalnya pegawai negeri korupsi gitu kan. Nah hasilnya apa? Hasilnya ya seperti yang kita lihat sekarang, Finland kini menjadi negara yang dengan
tingkat pendidikan terbaik, layanan kesehatan yang paling baik, paling prima gitu kan, dan ekonominya stabil. Luar biasa. Tapi kita nggak bicara Nokia ya, Nokia mungkin harus kegagalan. Dulu, karena itu kan. Dulu kalau misalnya mau beli HP, kalau buatan Pasti Finlandia Nokia tuh loh. udah Betul. udah bagus gitu kan. Yes. Tapi apapun itu kan, kalau nggak ada Nokia kita mungkin nggak ada yang pakai tahu. handphone toh. HP, iya. Nah ini Itu, Mas. nyambung nih yang Bang Ipul tadi nih masalah di ASEAN nih. Ada nggak sih wakil negara kita di ASEAN nih? Ya, ada nih Bang ASEAN Ipul terutama ya. Iya, kita bisa tiru Singapura nih. Ya dulu. Padahal nggak punya sumber daya ya. Nah, itu dia. Mungkin salah satu memudahkan mereka yang negaranya kecil, sumber daya terbatas, tapi mereka bisa maintain ya untuk persepsi korupsinya termasuk yang 10 besar ya. Nah, Singapura ini dulu memang nggak jauh beda, memang sangat korup juga ya. Tapi di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew ini memimpin reformasi dengan hukuman yang berat ya dan sistem efisien ya. Jadi dibuat negara itu sangat efisien sekali. Nah, sekarang kita lihat jadi Singapura menjadi pusat ekonomi dunia ya. Luar biasa. Itu kan. Keren. Itu padahal tetangga kita ya. Tetangga kita. Kalau dari kantornya Pak Ari kelihatan. Kelihatan. Nggak usah pakai ini lagi, nggak usah pakai teropong. Kelihatan itu, Marina Bay kelihatan. Mesti saya diajakin tuh ya, kalau saya ke sana diajakin itu ya. Kayaknya ada alumni juga di sini. Tapi ingat Pak Ari, kalau ke sana harus izin dulu ya. Izin keluar negeri. Sesuai aturan Pak. Siap. Jangan sampai melanggar kode etik. Betul. Nah, artinya gini Bang Ipul dan sahabat BC sekalian, bahwa artinya merdeka dari korupsi itu bukanlah mimpi. Betul. Ya, kita suka agak pesimis ya. Apa iya bisa Indonesia? Kayak di Bea Cukai juga kan sekarang udah 100% ya Pak Ari ya. Iya. Seluruh satkernya UWBK. Wilayah bebas dari korupsi. Artinya apa? Semuanya itu udah bebas sebenarnya dari korupsi ya, bebas dari korupsi. Tapi tetap kita harus mempertahankannya, dan ini bukanlah mimpi gitu ya. Dan karena ini apa? Karena sudah terjadi di negara-negara di dunia gitu ya. Ada negara tadi ada Finlandia. Banyak contoh ya. Banyak contoh. Termasuk negara yang dekat dari kita banget gitu ya. Dan artinya apa? Ini juga insya Allah bisa terjadi di Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, untuk itu kami sengaja mengundang sahabat BC sekalian untuk apa sih memaknai merdeka dari korupsi? Apa yang bisa dilakukan kah? Atau apa sih merdeka menurut sahabat BC sekalian? Di mana Bang kita tunggunya Bang? Ini 0812 sahabat BC. Saya pikir saya suruh pantun, kaget aja. Ya sahabat BC yang mau interaksi tentang makna kemerdekaan ya. Tentang makna kemerdekaan yang baru saja kita lalui, bisa ngobrol-ngobrol di nomor WhatsApp Kanal BC Radio di 0812 49207758 0812 49207758, atau bisa juga ngobrol di ini ya, di websitenya Kanal BC Radio ya, di kanalbeacukai.com. Nih kita harus rehat dulu nih. Pak, tapi sebelum rehat pantun dulu. Pantun dulu. Makanya tadi saya kaget. Saya pikir saya suruh pantun. Kaget nih, gak ada bahan nih. Hari Jumat mencuci sajadah. Cakep. Hari Minggu liburan ke pantai. Artinya pahlawan kita tak mudah menyerah. Merdeka pun berhasil tercapai. musim kemarau, tanah kering. Panas sekali rasanya. Artinya Maju perang dengan bambu runcing, semangat 45 untuk bela negara. di balik batu ada kepiting. Kepiting sibuk mencari mangsa. Tak ada yang lebih penting dari kemerdekaan Indonesia. merdeka. Seringsing lantunan daun bambu mengisi keheningan, memecah suasana. Indonesia untukmu haru bangsamu, bersinar dengan budaya Nusantara. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak Romi, Pak Fauzi, dan Pak Ari, dan sahabat PC juga. Sekali lagi jangan lupa kita ngobrol-ngobrol. Namun jangan kemana-mana nih, ada yang mau lewat berikut ini. Kanal BC Radio, komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik. RFS Show
bicara anti korupsi, nggak takut lagi. Ya Sobat BC, masih ada Pak Romi, ada Pak Ari dan Pak Fauzi pastinya akan menemani Sahabat BC hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Sahabat BC juga selamat pagi nih untuk Sahabat BC mungkin yang baru mendengarkan nih program RFS Show di kanal BC Radio. Dan Sahabat BC juga kalau mau ngobrol-ngobrol boleh loh untuk nyapa-nyapa Pak Romi, Pak Pak Ari udah lama gak kelihatan soalnya nih. Apalagi Pak Fauzi nih. Aduh. Gak kelihatan dong di radio. Iya juga. Dan kita udah ada banyak yang ini ya, ada yang banyak ikutan ya. Namun nanti Pak Romi mungkin bisa bacain ya apa sih komen dari teman-teman atau Sahabat BC yang ikut interaksi nih di RFS Show kali ini. Baik, makasih sahabat BC sekalian. Jadi tadi sebelum kita rehat, saya sudah mancing-mancing ya. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita berpartisipasi untuk memerdekakan Indonesia ini dari korupsi. Nah, ini ada pertanyaannya nih, misalkan, Pak, apa yang bisa saya lakukan sebagai pegawai? Ya kan, kita semua sebagai pegawai. Apa yang bisa dilakukan nih untuk memerdekakan dari korupsi? Monggo silakan Master Fauzi. Oke, kalau kita bicara anti korupsi tentunya kan kita bicara soal mindset, kemudian tindak tanduk dan juga tentunya integritas ya. Nah, ketika kita bicara integritas, tentunya kita nggak usah bicara yang besar-besar dulu lah. Kita juga harus mulai dari hal yang kecil. Misalnya hadir tepat waktu, ya nggak? Iya. Absensi kan sekarang sudah pakai geotagging ya, minimal disesuai dengan lokasi kita ini gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita DL kan ada kewajiban pas kita berangkat, kemudian pas nyampe, kemudian pas ini itu juga kita harus lakukan gitu kan. Kemudian yang menarik lagi tentunya di Bea Cukai maupun di Kementerian Keuangan kali ya, sudah ada budaya namanya speak up dan listen up gitu kan. Dan juga tolak dan laporkan gratifikasi. Nah itu mungkin yang hal kecil yang kita bisa lakukan sebagai pegawai, yang mana ini juga suatu bentuk dari kemerdekaan kita dari korupsi itu ya, kita bisa mengungkapkan apa, melaporkan atau mungkin mendengarkan kalau memang ada informasi tertentu yang mengarah ke arah sana gitu, yang kita bisa laporkan gitu. Berarti kita sebagai pegawai tetap bisa ya berpartisipasi bisa untuk banget memerdekakan minimal dari lingkungan kita terkecil, dari organisasi kita, untuk memerdekakan dari korupsi. Intinya saling jaga dan saling peduli gitu ya Pak. Iya, betul. Jaga dan peduli, benar. Nah, pertanyaan selanjutnya nih agak tambah levelnya naik nih ya. Levelnya naik nih. Berat ini. Nah, pertanyaannya adalah, nih kayaknya FAQ juga nih kayaknya. FAQ. Pak, gimana caranya kita mengawasi pejabat yang melakukan korup? Nah itu dia. Semua tadi hati kecil saya nanyakan itu. Berarti banyak pertanyaan yang seperti itu. Makanya saya bilang FAQ nih kayaknya. FAQ kayaknya. Karena berat, kita kasih Pak Ari aja ya. Udah kan? Berat ya. Memang kalau ada unsur mengawasi ini ada perintah melaporkan. Ya. Laporkan bahasanya. Tapi sebelum dilanjut, aman nggak tuh ngelaporinnya? Jadi gini Pak, ada mekanismenya Pak. Ada. Jadi pegawai atau dalam hal ini penyelenggara negara juga bisa ya. Ini diharapkan melakukan pertama nih penolakan dulu ya kalau memang ada ini ya, ada misalkan tawaran gratifikasi, tolak ya. Kita bicara gratifikasi dulu nih ya. Ketika ada upaya pemberian ya. Nah, dalam hal keadaan tertentu ya yang menyebabkan pejabat atau pegawai terpaksa menerima gratifikasi ya. Maka yang bersangkutan tetap harus wajib melaporkan tadi ya, melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut. Oke. Nah, terpaksa menerima gratifikasi gimana nih Pak Ari? Dalam satu kondisi gitu ya, memang misalkan pemberinya itu ketika ditolak akan merasa tersinggung ya, untuk menjaga marwah, dan di peraturan pun memungkinkan untuk dilaporkan gratifikasinya itu dalam jangka waktu 30 hari melalui aplikasi gratifikasi online ya. Gratifikasi online. Ya, Gol KPK. Ada batasannya nggak Pak? Batasan apa? Batasan yang harus dilaporkan. Kayaknya ada ya? Ada. Ada ya?
Iya, ada yang negatif list ya. Yang negatif list ya seperti pemberian apa namanya? Goodie bag pada seminar. Kemudian ada juga yang karangan bunga untuk berduka gitu ya. Ucapan selamat. Terus ada juga apa namanya menghadiri pernikahan. Itu pun dibatasi 1 juta ya. Maksimal 1 juta. 1 juta ya. Ya. Termasuk ada apa namanya pisah sambut juga dibatasi jumlahnya. Nah itu juga ada batasannya. Betul. Nah selain itu ya. Atau saya nambahin dikit boleh Pak Ari? Boleh. Misalkan kayak terpaksa itu Gimana tuh? tiba-tiba ada Kirim ke rumah gitu ya? paket. Bisa Kan juga kita nggak seperti tahu itu. tuh kan. Tanpa ada pemberitahuan apa-apa, ujuk-ujuk ada itu nah, aja. itu tinggal laporkan. Oh gitu. Karena kan bisa jadi kita lagi di kantor, terus orang rumah, kan kita juga nggak lapor ke orang rumah kan. Saya hari ini beli ini kan nggak juga. Nggak ada di keranjang tapi nyampe rumah gitu ya. Nggak ada di keranjang tapi nyampe rumah gitu kan. Nah itu kondisi terpaksa tadi itu. Bisa juga mungkin di meja kantor kita nggak ada di ruangan, tiba-tiba ada CS menyampaikan sesuatu ke meja. Oh saya pernah kayak gitu Pak. Itu. Pernah. Kopi. Iya. Paket orang. Salah kirim itu Itu nyasar namanya. Iya. Saya nggak belanja, kok dapet gitu kan? Jangan dilaporin tuh. Ntar yang punya, lu aduh barang saya udah tunggu-tunggu malah gak nyampe. Nah, itu tadi sudah kaget aja. Di kan? samping pelaporan melalui aplikasi Gol KPK tadi ya, di Satker khususnya DJBC, ya ini udah ada unit namanya unit pengendalian gratifikasi. Itu mulai di Kemenkeu ada eselon semua. 3, eselon 2 sampai di kantor pusat pun ada. Ada ya. Dan ini dimudahkan ya siapapun yang apa namanya melaporkan. Unit ini ada di setiap unit eselon 3 UPG ya Pak ya? UPG unit pengendalian Dan pelapornya gratifikasi. aman ya. Identitasnya Ya, di ini Pak ya. Jadi identitas pun juga tetap dijaga, Terlindungi jangan sampai, ya. Dan itu juga ada waktunya kalau di UPG ya 10 hari Bapak. Ya lebih cepat 10 ya. hari? 10 hari sejak diterima gratifikasi itu ya. Nah, selain itu juga ada mekanisme pengaduan ya. Ini juga bagian dari cross apa nih balancing ya. Jadi siapapun masyarakat atau bahkan pegawai pejabat bisa menyampaikan pengaduan baik yang terkait dengan dugaan pelanggaran pegawai ataupun hal-hal yang terkait dengan apa namanya pelayanan ya. Ada Bravo juga ya di kita ya. Nah, ini juga bagian dari penguatan untuk integritas apa namanya tata kelola yang berintegritas tadi ya. Nah ini juga ada salurannya Pak. Ya, jadi bisa melalui Wise Kemenq, www.wisekemenq.go.id. Kemudian ada juga yang Span Lapor yang milik dari Menpan RB ya. www.lapor.go.id dan kita ada juga Sipuma. Sistem pengaduan masyarakat. Nah, jadi ini terbuka dan ini juga menjadi bagian atau tools dalam rangka tadi ya Pak mengawasi ya apa tadi pejabat yang korup ya Pak ya. Iya, yang gitulah salah satunya. Dan ini juga sesuai dengan budaya organisasi kita ya yang kita coba bangun tadi. Master Fauzi udah bilang ada budaya speak up and listen up gitu ya. Kalau saya menyoroti kalau di Bea Cukai itu kita punya sikap dasar yaitu korektif gitu ya. Setiap pegawai Bea Cukai itu mau mengakui kesalahan, memberikan masukan dan lain-lain. Jadi itu ya, apa namanya? Udah banyak sarana ya Pak Romi disediakan ya. Buat apa namanya? Kita mengawasi ya. Mengawasi. Ya kadang teman-teman tuh banyak tanya kayak gitu gitu loh. Kira-kira kita nih sebagai pelapor Pak Romi kita aman gak gitu kan? Kalau di ini aja gitu kan ya. ada LPSK tuh kan ya. Nah kayak kita gimana nih? Agak ngeri-ngeri sedap juga nih ya kan? Gitu loh, ya kan? Ya intinya Pak Bang Ipul ya, kalau sarana ini kan dibuat untuk ruang perbaikan Pak. Betul. Kadang kita memang sehebat-hebatnya sistem, apapun sehebat-hebatnya SDM pun, kalau tidak ada mekanisme yang seperti saluran pengaduan ini, maka tidak akan ada perbaikan Pak. Seolah-olah kita tuh sudah sempurna gitu. Betul. Meskipun seperti yang tadi kita Pak Adi sampaikan di awal tadi. Iya apa tuh? Kemunculnya niat dari internalnya itu sendiri gitu ya kan. Kayak tadi Singapura ya kan. Gitu. Makanya apa namanya ini ya. Saya agak ngeri-ngeri sedap juga tadi itu. Untuk sebenarnya
ya bukan banyak dilaporkan, artinya sedikit banyak dalam perjalanan kita melaksanakan tugas ada aja ya mungkin yang merasa ini kok janggal nih dan sebagainya gitu. Dan sahabat PC juga kalau mau nanya-nanya boleh loh. Info jadi nanyain terus nih. Kira-kira udah ada yang masuk belum nih Pak Romi? Nah ini ada pertanyaannya bagus nih. Nah, buat karena Pak Ari tadi sudah cerita channel untuk laporan. Nah ini pasti ada pertanyaannya gitu ya. Sejauh mana sih perlindungan terhadap whistleblower? Sama dong yang tadi kutanyain ya. Ini FAQ ini. Relate nih. Gimana tuh Pak Romi? Nah, ini Pak Ari yang bisa menjawab. Silakan Pak Ari. Kan dulu teman sebelahnya tuh. Iya, memang ini menjadi bagian hal yang penting ya untuk keamanan pelapor ya, karena bagaimanapun juga keamanan pelapor ini juga menjadi perhatian ya, dan budaya kita juga harus berubah gitu ya. Bagaimana perbaikan itu menjadi sesuatu yang mahal gitu, dan memang harus didapatkan dari orang-orang yang tulus ya, orang-orang yang tulus untuk melaporkan atas suatu kejadian yang mungkin bisa merusak citra organisasi. Nah, sejauh mana kalau di WISE Kemenq itu memang tidak seluruh informasi dijaga, termasuk di span lapor dan di Sipuma ya. Itu semua kerahasiaan identitas terjaga ya. Dan kami pun di unit kepatuhan internal itu petugas operasional yang mengelola pengaduan pun ada skepnya ya, dan skepnya itu memang dituntut ya untuk menjaga atas kerahasiaan dari pelapor maupun materi konten dari pengaduannya. Karena bagaimanapun juga yang namanya pengaduan itu kan baru dugaan ya. Nah, dugaan itu juga harus perlu diverifikasi. Nah, itu juga perlu kerahasiaan yang harus dijaga gitu, Pak Romi dan Pak sahabat Bea Cukai yang bertanya tentunya. Nah, saya juga ingin menambahkan sedikit nih ya. Memang secara organisasi, secara regulasi itu insya Allah saya bisa meyakinkan bahwa untuk para pelapor akan dilindungi. Nah, hanya saja memang ada budaya di kita ini yang perlu kita perbaiki lah ya. Ini misalkan khususnya ini masalah korsa gitu ya. Misalnya masalah korsa. Bisa bilang, wah dia sih suka ngadu-ngaduin gitu ya. Nah tolong saya mau ngambil POV lain lah, kalau kata anak-anak POV lain. Point of view. Ini poinnya apa view-nya yang penting masalahnya. Jadi kalau saya selalu melihat bahwa sikap dasar korektif itu bukan berarti kita tidak korsa. Justru karena kita itu peduli dengan teman kita. Gitu ya. Sebaiknya sih, karena kan kita ada waskat ya. Kita kan tahu nih circle kita seperti apa sih gitu ya. Oh dia kok tiba-tiba begini ya. Dia tiba-tiba begini. Sebagai teman, seharusnya kita mengingatkan, bro, jangan begitu bro, gitu ya. Karena tuh nanti begini gitu ya. Kalau kata Bu SMI kemarin pada saat menyambut para CASN itu, satu orang berbuat kebaikan gitu ya, maka semua akan menikmati. Tapi satu orang berbuat ulah gitu ya, satu susuk sebelanga merasakan dampaknya. Nah, pertanyaannya kalau masalah korsa tadi ya, yang tidak korsa itu siapa kira-kira? Yang berbuat pelanggaran kah? Atau justru yang menasehati? Ya kan? Yang tidak korsa itu sebenarnya yang melakukan pelanggaran. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau lu nggak korsa loh, yang nggak korsa siapa? Justru karena saya peduli sama Anda, saya kasih tahu. Buktinya orang tua kalau peduli sama anaknya, dia sayang sama anaknya. Kalau anaknya berbuat ini kan dia tegur. Diingatkan gitu ya. Itu justru bentuk peduli tuh. Betul. Begitu kita menyuekin dia, terserah lu udah gue kasih tahu, nggak mau gitu kan. Ya udah, baru kita langkah selanjutnya gitu ya. Yang penting ada nasihat tadi ya. Dan jangan melihat yang tidak baik, tidak benar itu dibiarkan. Betul. Karena bahaya. Bisa jadi pembenaran gitu kan. Dan kalau di Muslim itu
saya yakin semua hafal surat ini gitu ya. Silakan Ini Ustaz. Apa nih? Jadi religi pagi nih. Boleh kapan-kapan diundang. Iya. Itu di surat Al-Asr ya. Wal asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran itu pahalanya tinggi loh itu ya. Karena untuk masuk surga itu ternyata menurut Dr. Zakir Naik itu dia kuncinya tuh di surat Al-Asr itu aja gitu ya. Jadi sesungguhnya demi waktu sesungguhnya orang dalam kerugian kecuali orang-orang yang senantiasa mengingatkan. Salah satunya adalah mengingatkan. Saling nasihat Kebaikan dan Ternyata itu udah tertuang ya. Iya. Jadi kita saling menasehati itu kalau secara agama itu adalah perbuatan yang sangat baik sekali gitu ya. Dan secara organisasi itu menunjukkan sikap dasar kita. Kita kebayangkan bagaimana kita bisa saling menasehati sama teman, saling mengingatkan. Dan kita tuh tidak baper gitu ya. Betul. Itu kan namanya orang udah kompak banget tuh ya. Kayak teman-teman kalau udah kompak kan tuh pukul-pukulan aja dia nggak baca ini ya, nggak masuk ke hati. Nggak gitu masuk ke hati, nggak baperan. Itulah kalau menurut saya Korsa yang sebenarnya. Saya jadi ingat ya Pak Romi ya, ada level of competence. Jadi apalagi kalau integritas itu buat dirinya sendiri itu cuma satu level ya Pak. Tapi kalau dia udah ngajak, udah saling menasihati, sudah mempromosikan integritas itu sendiri, mempromosikan budaya anti korupsi, itu level 3 dan 4 Pak. 3, 4 luar biasa. Apalagi kalau udah punya platform level 5 ya. RS level 5. Ini udah ada yang jawab di Bang Ipul sebenarnya. Ada lagi? Iya. Siap. Nih selamat pagi juga buat Mas Anggra nih di Bea Cukai Sorong. Saya kenal nih kayaknya. Iya. Salam kenal Sorong. Dan Udah teman-teman ketahuan. di Sorong sana. Ya, ini sebenarnya Mas Anggra sih ini keren nih pertanyaannya. Apa nih? Bagaimana batasan untuk bisa mengantisipasi bahwa perilaku atau kebijakan yang tanpa disadari atau tidak diniatkan sebagai korupsi atau memperkaya diri sendiri, tapi ternyata termasuk tindakan KKN di kemudian hari, diperiksa sama APF, APH. Nah, pernah melihat ada case-case nasional kayak gitu. Gitu. Keren nih Mas Anggra pertanyaannya nih. Pak Robi pasti jawab. Ini nih Pak. Pak Fauzi belum. Pak Fauzi belum nih. Aduh, sekalinya ditembak langsung yang berat. Iya, salamin dulu dong Mas Anggra di Sorong. Ya. Salam kenal Mas Anggra. Iya. Anggra di Sorong. Salam kenal Mas, saya selaku ex Papua juga. Saya pernah di Ampre. Saya kenalnya Mas Anggra nih. Mas Anggra selalu aktif kok. KIP. Iya. Oke, makasih Mas Anggra atas pertanyaannya ini relate juga ya. Jadi memang ya tentunya kalau menurut pendapat saya pribadi lah. Kalau kita melakukan satu kebaikan kan tentunya nanti imbasnya ke orang lain juga ya. Iya. Nah, terkait dengan kalau misalnya ada kebijakan yang katakanlah nantinya akan ini ya balik lagi. Karena kan kalau kita bicara pasal ya, pasal korupsi nih kan itu nggak cuma yang melakukan korupsinya nih, bahkan niat aja dan ternyata tuh ada potensi memperkaya orang lain itu juga bisa kena gitu ya, secara pasal. Nah, cuma kalau memang kita ya sebisa mungkin sebagai pegawai yang tentunya harus menghindari itu ya. Kalau misalnya di level kantor pelayanan misalnya ada indikasi misalnya kebijakannya atau mungkin apalah yang cenderung ada arah ke sana gitu kan, mungkin bisa mengingatkan. Karena mungkin kalau pelayanan kan sifatnya operasional ya. Mungkin bisa bersurat secara secara bertingkat ke Kanwil, ke pusat sehingga minta review mungkin ya, review atas kebijakan kalau memang ada kebijakan yang arahnya ke sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai pegawai tentunya juga harus senantiasa meningkatkan kompetensi nih. Mungkin kita mainnya kurang jauh gitu kan, mungkin sebenarnya udah jauh banget Sorong. Justru itu. Iya juga ya. Kurang jauh dia mau pare. Sorong kan di atas ya di bawah. Jadi mungkin harus juga kita tingkatkan kompetensi. Artinya kita juga harus lihat juga nih secara lebih luas. Artinya helikopter view-nya harus kita naikin lagi. Bisa jadi mungkin menurut POV kita seperti itu, mungkin secara nasionalnya ternyata nggak seperti itu gitu kan. Banyak hal lah yang kita bisa pelajari dari beberapa kasus itu ya. Jadi gitu intinya mungkin. ini ya Pak Fauzi ya. Kalau kita nggak tahu itu,
jangan ngambil keputusan sendiri Betul. gitu ya. Nanya gitu ya. Pasti kan kita eskalasikan ke Berarti atas. batasannya di situ. Iya, Yes. karena ciri-ciri yang orang berintegritas gitu, dia nggak akan melakukan sebuah keputusan yang dia nggak punya ilmu sendiri untuk. Cakep, dalam banget ini. Dan jangan pernah ngambil keputusan secara terburu-buru Pak ya. Yes. Oh, bahaya gitu. Jangan dalam kondisi lagi emosi. Nah, itu dia. Apalagi ada Masuk intervensi. Berarti mungkin bisa nanti ke depan RFS Show mungkin Ada lagi bisa, pagi bisa nih. ngobrolin tentang ini loh. Apa tuh? Teknik dan mekanisme pengambilan keputusan. Wah, boleh juga. Ini, ini perintah atau Iya. gimana? Langsung disposisi ya. Ya mulai Pak Ari ya. Kayaknya e-learning nih, e-learning nih. Ya kadang saya pernah dengar ya dari beberapa ya boleh dibilang yang sudah berpengalaman jam terbangnya dan sebagainya. Terkadang tuh dia sudah memiliki kompetensi, kapabilitas tinggi namun lemah pada dalam hal pengambilan Nah, keputusan itu dia. gitu, Pak. Yang Itu paling, masuk berapa yang tuh? paling sering terjadi Pak, ini pejabat pengadaan Pak. Oh. Nah, dia nggak punya basic untuk konstruksi nih Pak. Ya. Kalau dia nggak bertanya kepada yang ahlinya, tidak punya konsultan yang kompeten, dia ngambil keputusan, dia salah Pak. Iya. Karena bukan bidang dia. Bukan bidangnya. Kecuali dia memang punya bidang itu ya. Betul. Ya. Berarti batasannya tadi tuh bidang dan tadi Pak Levelingnya, Fauzi, ya. levelingnya. Nah, saya menambahkan nih buat Mas Anggra dan juga sahabat BC dimanapun mendengarkan kami, kita tadi ya Pak Ari udah bilang ada dasar hukumnya. Itu pelindung kita tuh dasar hukum. Ya. Nah, kita coba bedah dulu korupsi menurut Undang-Undang 31 tahun 99, Junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Apa katanya tuh? Korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian negara, mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi dari definisi itu ada beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah setiap orang. Setiap orang. Jadi memang siapapun bisa kena. Ya, termasuk kita yang nggak ngapa-ngapain. Tadi kalau kata Mas Anggra salah ngambil keputusan, ya bisa kena. Bisa kena. Ya. Ya. Terus poin keduanya adalah unsur melawan hukum. Ya. Nah, definisi melawan hukum di sini itu baik melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material. Artinya apa? Artinya kalau ada aturan yang dia tabrak, itu udah melawan hukum. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi tadi Pak Ari udah mengingatkan tuh ya, rambu-rambunya adalah sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan. Ya. Nah, terus kemudian unsur yang ketiga dari definisi itu adalah melakukan perbuatan. Berarti ada tindakannya. Melakukan perbuatan ini apa aja gitu ya. Melakukan tindakan itu perbuatan yang bisa diperbuat berupa buat tindakan kebijakan atau segala apapun. macam ya. Ya, betul. Nah, ini kalau dalam konteks hukum pidananya dikenal adanya jenis delik formil dan delik yang dilakukan secara aktif. Nah, terus unsur keempatnya adalah memperkaya. Nah, memperkaya ini juga repot nih. Nah, itu dia. Artinya kan kalau pelajaran bahasa Indonesia kan mendapatkan imbuhan memper gitu ya, dengan kata dasar kaya. Jadi membuat orang lain gitu ya bertambah kekayaannya, bisa bertambah asetnya, bisa bertambah ininya. Terus kan ada yang bilang, oh kan saya nggak ngambil gitu ya, bahkan tuh udah suka di ini juga tuh, ya salah sendiri gitu. Kalau bercandanya, jadi kita nggak nerima pun asal tadi beberapa unsur tadi ya, jadi ada terpenuhi, maka dianggap sebagai ikut serta. Betul. Oke. Dan unsur yang terakhir adalah unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di sini di depannya dikasih kata dapat gitu ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi intinya setiap kita semua bisa ya, hati-hati kan setiap orang. Kedua yang harus kita jaga lah jangan sampai kita melawan hukum. Nah, bentuk supaya kita tidak melawan hukum itu adalah lakukanlah sesuai dengan aturan yang berlaku. Betul. Wah, menarik nih. Gitu. Pertanyaan Mas Anggra nih luar biasa nih. Terima kasih. Mas Anggra ini ya Menyimak. tercerahkan ya. Walaupun di sana memang udah panas, udah jam 12. Jam 12. Jam 10 udah ya, nggak terasa. Iya, salam dari Mas Anggra untuk teman-teman dari tanah Papua katanya. Oh iya, siap. Dan Pak Romi ini nggak terasa nih sebenarnya nih. Udah masuk jam 10 loh. Gak terasa ya ngobrol-ngobrol ya. Supanas di Papua. Supanas Supanas sekali. Iya, kita belum pesan makan siang. Nah, satu lagi. Gimana Pak? Kalau di Kementerian Keuangan itu sebenarnya
kita juga sudah punya rambu-rambunya ya. Sudah punya rambu-rambunya. Ini seringkali dilupakan memang ya. Ya kita sudah memulai namanya kerangka kerja integritas. KKI. Ada 4 pilar tuh Bang Ipul kayak masih apa? Masih ingat. Apa Bang? Coba Bang. KKI-nya. Kemarin kayak udah ngapalin tuh. Lupa lagi. Persiapan ya. Keluar itu ujian tuh. Keluar itu. Wah, sahabat BC langsung nyatet nih. Keluar pelajarin nih. 4 lapis ya Pak ya? 4 pilar. 4 pilar. Iya. KMK 323 Tahun 2023. Iya, keluar tuh beneran tuh. 23. Iya. Mas Agra senyum-senyum aja tuh. Jadi di kerangka kerja integritas itu kan ada pilar regulasi. Regulasi, betul. Nah, tadi sama tuh ya. Berarti regulasi itu apa namanya? Aturan, kebijakan. Betul. Terus pilar kedua adalah struktur. Kita udah punya model 3 lini. Terus ada juga proses. Proses apa itu? Pada ngapalin tuh. PDRM. Apa PDRM? Planning kan ya? Pencegahan, deteksi, respon, monet. Dan struktur terakhir adalah evaluasi. Bukan, sumber daya. Orang-orangnya ya. Ada anggarannya, ada SDM-nya, ada infrastrukturnya. Nah, kunci suksesnya lagi adalah role model, ya kan? Betul. Pimpinan dan lain-lain. Dan kita juga sudah membangun budaya organisasi. Nah, ini. Salah satunya tadi korektif. Kalau bahasa menurut Master Fauzi, karena bahasa Inggris ternyata udah bukan bahasa asing lagi ternyata ya. Speak up tadi ya. Speak up listen up. Tapi itu kata salah satu produser. Kalau menurut saya sih masih tetap bahasa asing ya kita. Jadi kita sudah membayar budaya organisasinya, salah satunya speak up dan listen up gitu ya. Jadi silahkan tadi Pak Ari sudah menceritakan juga laporkan bintangnya. Laporkan ya. Bukan lapor Pak ya, kalau lapor Pak Acara di ini ya. beda lagi tuh favorit saya juga tuh ya. Dan juga kita sudah memiliki sistem pengendalian intern terintegrasi. Izin SPIT. Izin promosi dikit lah ya SPIT. Bedanya apa sih Pak Romi SPIT dengan SPI yang sebelumnya? Iya, SPIT apa? Biar sahabat BC juga tahu juga ya. Oke, baik. Pertanyaannya agak dadakan, cuman selalu saya siap kalau yang kan. Karena saya mencari nafkah dengan SPIT ini. Sedap. Ngeri. Baik, jadi intinya kalau dari kepalanya itu judulnya SPIP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Jadi setiap pemerintah itu, lembaga pemerintah itu punya SPI gitu ya. Nah, itu intinya adalah dia tuh tujuannya memberikan keyakinan yang memadai kepada pimpinan. Jadi misalkan kayak sahabat BC mau melakukan sesuatu itu kan pengennya ini harusnya aturannya udah benar atau belum gitu kan. Ini sudah sesuai ketentuan atau belum. Nah, itu harus ada keyakinan tuh. Nah, disitulah butuhnya SPI gitu. Bagaimana dia ada keyakinan. Nah, apa bedanya dengan terintegrasi? Kalau saat ini kita penjurunya itu di risiko. Nah, nanti kalau sahabat BC sekalian, saya yakin minggu-minggu ini itu akan digas tuh ya mengenai SPIT karena udah ada nota dinas dari Pak Direktur KI untuk dilakukan ini. Jadi ini spill dikit aja. Intinya adalah dengan adanya pengendalian diharapkan itu orang tidak bisa salah. Ya. Orang diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak salah gitu ya. Terkendali jadi gitu ya Pak? Terkendali. Bukan aman terkendala ya? Bukan. Nah, contohnya apa? Contohnya yang paling saya sering contohkan adalah kayak pegawai teller bank. Oke. Teller bank itu kan gak harus ditungguin terus oleh si KI-nya bank, supervisornya gitu kan. Tapi orang-orang di bank dia akan yakin bahwa si teller ini nggak akan ngambil satu lembar gitu ya. Nah, dia punya kontrolnya tuh, punya pengendaliannya gitu ya. Atau yang sering saya juga contohkan, orang nganterin itu tuh duit buat ngisi di ATM. Itu kan duitnya banyak banget tuh kan. Iya. Nah, walaupun ada polisi di situ gitu ya, tapi itu kan polisi di situ kan tujuannya untuk menjaga keamanan, bukan untuk menjaga supaya uangnya nggak diambil gitu ya. Tapi bank bisa melepas orang-orangnya kemana-mana itu, ya itu karena punya sistem pengendaliannya yang baik. Iya.
Gitu. Oke. Kita pantun dulu Bang. Oh iya. Udah gak terasa nih. Biar nggak tegang gitu ya. Sebelum closing kita pantun dulu lah ya. Iya. Jadi tadi adalah SPIT. Tadi belum dijawab tuh sama Pak Ari. Yang Pak Ari tanya. Itu bedanya. Bedanya itu. Bedanya apa? Bedanya sekarang penjurunya ke risiko. Oh, lebih ke arah resikonya. Jadi risikonya apa? Nah, gimana supaya risiko itu tidak terjadi? Tidak terjadi. Itu diuji nanti risikonya. Lebih ke mitigasi resiko kali ya. Beda lagi. Beda. Oke. Kalau mitigasi kan ada risiko, terus ya ada mitigasi. Nah, nanti ada pengendaliannya tuh. Tadi pengendalian itu apa? Misalkan tadi tuh kayak petugas di bank. Dia saya yakin punya sistem tuh. Ya, entah apa namanya di komputernya itu udah dipastikan gitu ya. Setiap ini juga di counter dia misalkan punya mesin yang kalau ngasih duit kan dia harus dihitung dulu tuh pakai alatnya. Gitu kan. Ya saya kurang pemahami juga, tapi saya yakin misalkan dia di gitu ya. Oh 100 itu terekord tuh. Pet gitu. Berarti tapi 100. kalau bicara tadi analoginya ke teller bank ya, kan tidak menutup kemungkinan ada yang lolos juga ternyata uangnya palsu. Gimana tuh Pak? Itu makanya tadi ya kan? tujuannya adalah bukannya kebenaran yang absolut, tapi memberikan keyakinan yang memadai. Keyakinan memadai. Bukan absolut, kebenaran absolut. Bukannya tidak bisa salah gitu ya. Tidak bisa salah. Tapi dikendalikan supaya kesalahan itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Pengendalian resikonya ya. Penjuru resiko berarti bagaimana mengendalikan resiko itu ya? Iya. Biasa. Dapatnya itu Pak Sebo. Luar biasa. Gimana nih? Udah ini nih, nggak terasa nih, Pak Romi. Udah kita di penghujung program nih. Waduh, baru ngobrol-ngobrol sebentar padahal loh. Dan pastinya sahabat PC juga nunggu-nunggu terus loh acara RFS Show karena pengen tahu nih kabar secara RFS Show personilnya udah mental-mental semua nih. Ya kan? Makanya alhamdulillah dikasih hujan nih kayaknya menjatuhkan kembali gitu ya. Kayaknya karena ada yang kumpul tiba-tiba ya kan? Mental-mental. Hujan. Berkahnya hujan Pak. Berkahnya hujan. Yang pasti juga sahabat PC selalu menantikan program RFS Show dan ya lumayan ya, paling tidak kita tercerahkan dengan berbagai isu-isu terkini terkait pembinaan mental di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tadi kita mau mantun nih katanya. Tapi tadi saya menarik tuh, RFS selanjutnya kayaknya masalah pelaporan ya. Nah, untuk pelaporan. Nanti kita panggilkan narasumbernya lah ya. Siap. RFS plus. Karena masalah perlindungan whistleblower, terus bagaimana melaporkan, terus prosesnya berapa lama. Betul. Gitu ya. Kayaknya itu yang lebih lebih dibutuhkan deh. Bukan dibutuhkan sih, memang selalu butuh ya. Tapi paling tidak sahabat BC udah mengerti bagaimana sih mekanisme pelaporan, perlindungannya seperti apa, ya kan? Impactnya, outcome-nya seperti apa, seperti itu. Itu dia. Oke, Pak Romi, Pak Fauzi dan Pak Ari, kita nggak terasa udah di penghujung program, tapi seperti biasa. Pantun stoknya lagi banyak nih. Gas dulu ya. Gas dulu, gas Pak Romi. Main bola di pinggir sungai. Tendang bola perlahan-lahan. Artinya Pak? Perjuangan kita belum selesai. Pertahankan terus kemerdekaan. Merdeka. Mantap. Pak Fauzi. Masak ikan dan sayuran. Cakep. Jangan lupa pakai penyedap rasa. Artinya. Jaga persatuan dan kesatuan. Pertahankan kemerdekaan Indonesia. Menjahit pakai benang putih. Jarumnya melukai tangan. 17 Agustus kibarkan bendera merah putih untuk peringati Hari Kemerdekaan. Pak Coy, salah saya ya. Ada mahasiswa lagi wisuda. Cakep. Dari Universitas di Sumatera. Kalau cinta sama negara, mari bersama pertahankan negara. Asik. Banyak nyamuk di atas dipan. Sedang berkeliling mencari mangsa. Artinya. Selamat Hari Kemerdekaan. Katakan merdeka sekarang juga. Merdeka. Merah putih berkibar di langit biru. Diterpa hembusan angin berulang kali. Dirgahayu ke-80 Indonesiaku, kobarkan semangat persatuan dalam hati. Ayam jantan, ayam betina. Setiap pagi selalu bangunkan kita. Dirgahayu Indonesiaku tercinta, semoga semakin maju dan berjaya. Ya, ke pasar membeli bunga. Bunga mawar favorit mama. Hari Merdeka harus dijaga, bentuk hormat untuk pahlawan kita. Di sungai ada budaya, sedang bersiaga mencari mangsa. Persatuan wajib dijaga demi menjaga Indonesia merdeka. Makan gorengan dan bolu kukus. Di rumah Sarah dekat pelabuhan.
Bulan kemerdekaan bulan Agustus mengenang sejarah masa penjajahan. Garuda di dadaku, merah putih semangatku, Jakarta kampung halamanku, jayalah senantiasa Indonesiaku. Untuk closing, saya mengutip kata-kata dari Bung Hatta. Bung Hatta bilang, kemerdekaan bukanlah akhir, tapi awal perjuangan. Mari wujudkan Indonesia bebas dari korupsi, mulai dari diri sendiri. Ingat, Finlandia dan Singapura membuktikan ini bukan mimpi. Dengan kerja keras dan konsistensi, Indonesia pasti bisa. Iya. Dari udah ini ya. Pak Ari nggak sah nih kalau belum Pak Ari nih. Ayo mulai hari ini. Jangan beri suap, laporkan korupsi, dan pilih pemimpin jujur. Indonesia layak jadi contoh dunia. Terima kasih. Oke, Sobat BC, mudah-mudahan Sobat BC udah mencatat itu pantun-pantunnya, karena nanti ada kuis tuh. Ya kan, pantun yang dibacakan oleh Pak Romi dan Pak Fauzi itu yang mana aja dari salah satu pantun yang dibacakan tadi. Dan Sobat BC, terima kasih banyak sudah dengerin RFS Show dari jam 9 tadi, dan Sobat BC juga mudah-mudahan selalu bisa ya menjaga kesehatan dengan di tengah cuaca yang tidak menentu ya Pak Romi ya. Amin. Dan Pak Fauzi, mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu menjaga integritas pastinya demi Bea Cukai yang makin baik. Akhirnya ada Bang Ipul, ada Pak Fauzi, ada Pak Romi, dan ada Pak Ari. Harus pamit undur diri dan mohon maaf jika terdapat hal kurang berkenan. Terima kasih Sobat BC dan selamat beraktivitas. Selamat siang semua.